sebagai murid biasa juga boleh negur juga Iya, ya. boleh. Jadi saling mengingatkan. Iya. Oke, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Armada Hijau, kembali lagi bersama kita di podcast Al-Fadl. Oke, sebelum podcastnya mulai, aku mau kasih kalian waktu selama 5 detik untuk subscribe, like, komen, dan juga share channel YouTube Al-Fadl. Di waktunya dimulai dari sekarang. Tapi kalau semisal udah ditegur gitu loh, udah dibilangin juga, udah dinasehati segala macem lah berkali-kali, tetep aja ada gitu yang buang sampah nggak pada tempatnya, kira-kira gimana tuh? Apakah kalian langsung bilang ke guru atau gimana gitu? Nah, kalau yang udah kayak gitu, kayaknya dari anggota OSIS kayaknya udah nggak kena nih gitu. Udah kita ingetin dari teman-teman OSIS gitu, jangan buang sampah. Terus udah kita tegur, udah kita berikan contoh yang baik. Tetap masih buang sampah sembarangan juga. Mungkin kalau misalkan orang ini tergantung orangnya sih. Kalau orang ini keseringan kita lihat masih buang sampah sembarangan di kelas atau di mana aja di lapangan, itu bisa kita di OSIS mungkin melaporkan, Bu, Pak gitu. Minta tolong arahannya buat teman kita nih yang ini masih buang sampah sembarangan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang buang sampah gitu, pertama-tama bakal kalian nasehatin dulu gitu ya, nggak langsung iniin ke guru gitu. Oke. Terus tapi kalau semisal kan kadang kalau misalnya kebersihan itu kan gimana ya, kalau misalnya kita ngebuang sampah di tempatnya doang, itu tuh kan kadang nggak cukup gitu loh. Masih kadang kayak bisa jadi kotor gitu atau gimana. Kira-kira kalian bakal kayak ngadain kayak daur ulang atau gimana-gimana gitu nggak sih? Kalau buat daur ulang yang program-program lain untuk kebersihan sekolah, mungkin kita dari OSIS akan mengadakan seperti program daur ulang. Jadi sampah-sampah plastik yang organik dan non organik itu nanti kita pisah gitu, biar agar bisa didaur ulang jadi hal-hal yang berguna gitu buat. Iya ya. Kayak program P5 kita yang di sekolah itu ya, kelas 7 ya, kan ada ya. Yang pakai apa itu galon sama botol tutup botol. Iya, itu dijadiin pot tanaman hias. Iya, itu berguna banget sih kan. Mengurangi banget itu malah ya kan. Ya. Oke. Terus tadi kan masalah kebersihan udah nih. Kira-kira kalau terkait dengan bullying gitu, kan kayak di lingkungan kita gitu loh, teman-teman kita kadang masih ada tuh yang kayak ngejekin atau gimana-gimana, emang mungkin maksudnya bercandaan, cuman kan mungkin ada yang kelewatan atau gimana. Kira-kira gimana tuh peran OSIS gitu loh? Untuk bullying sendiri memang suatu hal yang pasti terjadi di semua sekolah, bukan hanya di sekolah Al-Fadl atau di sekolah. Semua sekolah pasti ada yang namanya bullying. Pasti di setiap sekolah berusaha untuk mentiadakan yang namanya bullying gitu. Kalau kami dari OSIS itu membantu buat teman-teman yang merasa dibully gitu, yang merasa dibully sama temennya, itu boleh cerita ke kami dulu, mungkin masih takut cerita ke guru, jadi cerita ke kami, dari kami. Nah, kalau misalkan memang dia merasa terbulinya itu parah ya, mungkin dikata-katain lah, maaf mungkin dikata-katain atau orang lain gitu ya. Nah, itu boleh cerita ke kami berdua atau anggota OSIS yang lain gitu. Nah, dari kami nanti bisa ngasih tahu guru gitu, biar dicerahkan juga gitu teman kita yang masih suka membuli. Jadi kayak OSIS tuh nggak selalu tentang kayak pelajaran yang terkait dengan sekolah gitu ya. Bisa juga kayak tentang kayak gitu. Iya. Terus tapi kalau semisal kayak kalau temen-temen kalian malah cerita ke kalian gitu loh, kan biasanya malah makin ada yang dikata-katain lagi gitu kan, kayak misalnya kayak caper lo atau gimana atau gitu, maaf ya ini contoh gitu ya, contoh misalnya kan kayak gitu suka ada gitu ya. Kira-kira bakal gimana tuh, kan kasihan juga kalau semisal malah tambah parah gitu bullyingnya gitu gara-gara bilang ke kalian gitu loh, takutnya dikata sepuh atau gimana gitu kan.
Kalau buat teman-teman yang merasa masih takut gitu ya buat cerita ke kita, ya pasti kalau cerita ke kita, kalau bisa sih jangan depan teman gitu. Kalau depan teman pasti orang juga kan pasti ntar ini yang juga dekat-dekat kan. Cuman kalau pengen bilang kita mungkin ngajak kita dulu nih, salah satu yang ini aku pengen ngomong gitu. Ini contoh ya, contoh ngomong, aku dulu sempat dibully sama si gitu, dibully buat dikata-katain, maaf atau apa, itu kan yang paling banyak terjadi sekarang. Betul, gitu. betul. Terus kalau begitu teman-teman berarti kalau misalkan udah cerita ke kita ya, kita kan pasti tentunya coba Buat diskusi. iya diskusi dulu sesama anggota OSIS gimana buat teman kita yang ini bisa apa ya namanya ya, Gak dibully. iya supaya berhentilah gitu dibulinya. Oke. Nah, kita pasti setelah diskusi menentukan apa yang benar. Nah, kalau menurut kita ini sudah parah, mungkin bullying yang udah nggak bisa dimaafkan, atau mungkin udah takutnya kalau keterusan nih, kan malah teman kita yang iya stres atau bagaimana, kan kasihan. Jadi harus segera dari kita, dari anggota guru, ya tim guru juga punya tim loh, jangan salah, timnya itu tim TPPK ya kalau nggak salah ya, tim TPPK. Kira-kira kepanjangannya apaan tuh? Aduh, panjangannya Aduh, ada apa ya? kira-kira tau nggak? Ya itu tanya. Ya, nanti kita tanya ke guru. Iya, tanya ke guru. Betul. Sorry guys, juga Sorry ya. Kira-kira nih, kan kalian selama di OSIS gitu, udah lumayan lama gitu kan, udah beberapa bulan ini gitu kan. Kira-kira kesannya tuh di OSIS tuh gimana gitu loh, kayak pernah gak sih kayak ada merasa capek gitu loh sebagai ketua OSIS atau wakil ketua OSIS gitu loh, yang punya misalnya anggotanya begini begitu atau gimana gitu kira-kira? Kalau kami, kalau dari aku ya, aku sendiri tuh ya kalau capek tuh memang wajar ya. OSIS itu kan kita melatih yang pertama mandirinya kita, rasa tanggung jawab kita, disiplinnya kita sebagai siswa di sekolah gitu. Kalau capek, merasa capek itu hal yang sangat wajar gitu buat kita gitu. Tapi dibalik rasa capek itu pasti kita itu bisa tersugesti lagi gitu, mungkin dari teman-teman yang semangatin, atau kita juga teringat sama program-program kerja kita yang itu belum terwujud, kita harus wujudin. Jadi rasa capek itu kita tiadakan dulu, kita harus wujudin program kita. Jadi bukan karena rasa capek jadi malah tambah down gitu ya, down, males, malah dijadiin kayak buat lebih berkembang lagi. Betul, terus kira-kira kalau misalnya dari Alia gitu loh, kira-kira apa gitu yang dirasain sebagai wakil ketua OSIS gitu? Ya kalau mungkin ada perasaan capek pasti ada lah ya, apalagi kayak kalau misalnya ngurus-ngurusin sesuatu yang kurang terbiasa kita urusin biasanya gitu. Soalnya kan aku baru masuk juga nih, jadi kayak belum berpengalaman untuk menjadi anggota OSIS. Pasti ada capek, ya, tapi jangan jadiin alasan capek itu untuk buat kita kayak menyerah atau gimana. Justru kita jadiin motivasi buat kita makin semangat lagi dan makin jadi lebih baik lagi gitu. Masya Allah ya, Masya Allah. Nah, berarti kalau semisalkan kalian suka rapat OSIS gitu-gitu kan? Iya. Kayak semisal tiap orang pasti bakal punya pendapat yang beda gitu. Kira-kira kalau misalnya lagi rapat terus ada salah satu anggota yang pendapatnya beda sama yang lain, terus malah jadi gimana gitu, kira-kira kalian gimana gitu loh? Kalau aku sendiri setelah menjabat jadi ketua OSIS itu menanamkan kepada anggota-anggota yang lain itu, kita tuh kalau lagi rapat atau sedang berunding diskusi itu kita utamakan bermusyawarah dulu. Jadi kita ambil suara yang paling banyak di pendapat. Oh, misalkan pendapat yang A lebih banyak daripada pendapat yang B. Yang B harus menerima pendapat A itu, berarti yang menang gitu. Maksudnya yang lebih banyak lah yang setuju dengan pendapat itu. Jadi kalau buat teman-teman yang masih berantem gara-gara anggota OSIS nih yang beda pendapat, udah jangan berantem gitu ya. Jadi harus terima kalau misalkan pendapat yang A tuh lebih banyak yang setuju daripada pendapat yang B. Keren. Oke. Jadi ini kayaknya podcastnya udah nih, segala pertanyaannya juga udah aku tanyain ke kalian.
Makasih ya buat Ya, ini. sama-sama. Makasih udah mau ini. Sangat terhormat sekali bisa diundang di podcast Alpadel. Masya Allah, Masya Masya sekali. Allah. Ya, kira-kira sebelum udahan gitu, kira-kira ada yang mau kalian sampaikan nggak nih ke teman-teman Alfadel kita atau yang nonton podcast Alfadel ini gitu? Kalau buat yang nonton podcast Alpadel ini, kalian semua jangan pernah pantang menyerah. Kalau kalian tuh semua masih ragu dengan kemampuan kalian, kalian takut nih, bisa nggak ya, bisa nggak ya? Kalian harus yakinin diri kalian, percaya diri kalau kalian tuh pasti bisa wujudin impian kalian itu. Oke, kalau dari wakil ketua OSISnya ada yang mau disampaikan nggak nih? Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa lagi sulit di hidupnya atau kayak aduh capek banget sih ini kenapa gini terima aja karena semua itu pasti ada jalannya. Asik, Masya Allah. Oke. Sekian dari podcast Alfadel, teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak ya. Oh iya, aku mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, Like, Komen, share YouTube channel Alfadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.